Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Mediaman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini pekan biasa kelima sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Mari sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak akan menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Siapa saja bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan sebuah makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, tetapi dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku. Ada sebuah cerita begini sahabatku. Di sebuah komunitas ada seorang pastor yang seringkali didatangi tamu dari banyak tempat, bahkan dari luar kota sahabatku. Mereka datang meminta nasihat atau bimbingan rohani. Sungguh ironisnya, hampir tidak ada anggota komunitas atau tetangga terdekat yang datang untuk meminta bimbingan dari pastor itu sahabatku. Pengalaman ini mengingatkan kita akan pesona Salomo sahabatku, yang memotivasi ratu negeri Sheba untuk melihat hikmatnya sahabatku. Sungguh ratu itu datang dari jauh untuk menimba kebijaksanaan Salomo. Namun tidak diceritakan apakah orang-orang yang dekat dengan Salomo juga ikut berguru dari kebijaksanaannya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Seringkali orang luar komunitas yang justru mendapat keuntungan dari berbagai kualitas, talenta, hikmat, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang ada di dalam suatu komunitas tertentu dibandingkan dengan orang-orang terdekatnya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, orang bijaksana mestinya mampu menggunakan telinganya untuk mendengar, termasuk mereka yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang serumah dengan kita, termasuk orang tua atau saudara-saudari kita dalam keluarga, ayah atau ibu, suami atau istri, bahkan anak-anak sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada yang terkasih dalam Kristus, marilah kita meluangkan waktu untuk mengagumi,
menikmati dan menimba inspirasi dari salah seorang atau banyak anggota keluarga kita yang barangkali selama ini telah menginspirasi bahkan mengubah banyak orang menjadi lebih baik di luar sana. Namun kita sendiri abai mengagumi dan mensyukurinya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada kesempatan ini juga mengingatkan kita tentang banyak hal, sahabatku. Tentang apa? Apa yang ada di dalam hati kita, sahabatku, itu bisa menimbulkan banyak hal. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, telah dijelaskan dalam firman Tuhan tadi, sahabatku. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tanpa kita sadari, sahabatku, kadang hati kita merasa seperti itu. Sahabatku, pertanyaannya, sudahkah kita menjaga hati kita untuk jauh lebih baik dan dekat dengan Tuhan? Jawabannya ada di dalam hati sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, buatlah kami peka terhadap berbagai karunia dan kebijaksanaan yang Engkau hadirkan di sekitar kami, sehingga kami mampu mensyukurinya, ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak, sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sahabatku, ingat, menjaga hati kita supaya dekat dengan Tuhan. Sahabatku, belajar pada kesempatan ini untuk menjaga hati dan belajar juga bersyukur, dewasa, serta menjadi pribadi yang semakin bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.